Jadi kalau ini Pak Jasmo, sapinya tahu enggak? Ini nanti prebiotiknya akan mempengaruhi pencernaan. Dia akan menjadi gemuk. Cacingnya hilang. Dia tidak akan cacingan lagi. Gitu. Jadi dia memperbaiki saluran pencernaan ternak. Yang formula tadi. Oke. Sekarang kita ke gula-gula lagi. Ini yang wafer ya? Ini wafer. Jadi wafer itu dia besarnya begini. Berarti bahannya beda ya Pak ya? Nah, kita kasih saja semua ya. Ya, ini hadiah buat sapinya Kajas nih. Sapinya kelompok ya. Kamu harus sehat dan cepat ayo, Pak. Ya. Dia suka sekali. Karena manis, asin. Kalau sore kan saya kasih kartu juga. Boleh. Kalau ini nilai gizinya tinggi. Ya, nilai gizinya tinggi. Oke, baik. Sekarang kita buat gula-gula. Apa bedanya wafer dengan pertambahan bobot badan, penggemukan, nafsu makan. Tapi kalau gula-gula, dia nafsu makan dan untuk perbaikan tubuh. Karena ada campuran vitamin. Toh, di situ banyak vitamin, banyak ada garam. Saya lupa bawa garam, jadi ada tambahan garam. Sekarang kita buat gula-gula. Dia tidak memakai hijauan. Dia hanya memakai jagungnya. Kita taruh 50 ya, 50 gram. Jadi nanti untuk ukuran boleh nanti saya kasih, oke? 50. Terus tepung ikannya 50 45. Tepung ikannya 45. Tepung ikannya 45. Nanti ada garam ya. Ada garam. Saya hanya kasih 40 tadi ini karena 10 sisanya. Itu 5% 5 gram garam, 5 gram probiotik. Nah, kalau ini dia gula-gula betul, jadi nanti dia jilat-jilat, Pak. Jadi kalau kita buat ini nanti dia jilat-jilat, ya. Nah, kita pakai yang kecil sekarang. Pakai yang kecil. Kita timbang 100 gram. 100 gram lagi ya, Pak. Jadi kalau saya mau kasih pagi sore 50 gram, 50 gram. Tidak boleh lebih, nanti dia kelebihan. Ya. Jadi karena kita hanya mau pakai satu kali hari ini pagi, kita bikin 100 gram. Oke. Ini 100 gram. Kita padatkan dia. Seperti tadi, ini terlalu cair. Jadi nanti gula-gula itu seperti ini. Hasilnya nanti cantik seperti ini. Gula-gula itu. Dia warnanya agak pink. Sebenarnya ini gula-gula untuk babi. Karena warna mineralnya pink, sehingga dia jadi warna pink. Jadi ini bukan untuk sapi. Jadi kalau untuk babi dia pakai mineral babi. Kalau untuk sapi dia pakai top mix namanya. Ingat, top mix. Di pasaran itu produknya namanya top mix, tapi di Nabire belum ada. Kita ganti dengan apa, Bu? Dengan garam saja, Pak. Boleh. Ya, enggak usah neko-neko begitu. Kalau kita enggak ada di Nabire, hanya mau beli top mix harus online, lebih mahal ongkos kirimnya dibanding mineralnya kan? Adik ketawa kayaknya tukang beli online ya. Oke, jadi ini
hasilnya seperti ini. Oke? Jadi ayo bareng-bareng kita kasih untuk sapi lagi. Baik. Mari. Ini. Ah. Permisi ya, Pak. Oke. Jadi jangan khawatir, pembuatan wafer ternak dengan gula-gula ternak semuanya memakai bahan alam sehingga dia ramah lingkungan dan tidak mengandung bahan ada di toko alam banyak. Toko-toko poultry sekarang sudah banyak. Pakai N4. Nanti kalau mau pakai yang lain boleh terserah dari Bapak saja. Tapi kalau kita penelitian itu paling bagus itu Probio 7 sama N4. Baik? Siapa lagi? Saya sebagai dosen peternakan dari Universitas Satya Wiyata Mandala Nabire, tergerak hati saya melihat betapa bagusnya Nabire dengan desa Wadio yang sangat hijau, dengan adanya sapi, ternak kambing, dan adanya broiler juga Pak diusahakan di sini. Sehingga saya berpikir inovasi apa yang bisa kalau kita ke daerah SP lagi ke sana pada saat panen padi itu sangat melimpah itu hasil limbah Pak, termasuk limbah jagung dan sebagainya. Nah, hasil bumi yang menghasilkan limbah yang banyak ini kenapa tidak kita manfaatkan untuk pakan sapi? Jadi saya ini buat wafer dan gula-gula ternak, tujuannya memanfaatkan limbah hasil panen itu menjadi pakan yang hanya dibuang, tapi kita jadikan pakan yang berkualitas dengan nilai ekonomi yang tinggi. Sehingga kalau ini kita ajarkan kepada petani peternak, ini bukan hanya menambah wawasan, juga bisa menjadikan ternak mereka lebih tingkat produktivitasnya meningkat, juga nilai ekonomisnya dia bisa jual, dan ini bisa menjadi tambahan pendapatan rumah tangga Pak, seperti itu. Nah, kalau untuk gula-gula, sebenarnya gula-gula ini dibuat tercetus dari urea molasses block. Karena urea molasses block sudah tidak bisa lagi dipakai ureanya, karena hasil penelitian dari profesor saya dan beberapa profesor dari peternakan, ternyata urea itu bisa menyebabkan kemandulan. Kedua, pada saat sapi atau ternak lagi partus, habis partus dia masa laktasi, nanti prolaktin, hormon prolaktin itu atau hormon mikotosin itu yang menyebabkan air susu sekresi di kelenjar mamai itu akan turun drastis dan tidak akan ada susu. Sehingga urea sudah bukan hanya dibatasi, tapi kalau bisa dilarang penggunaannya. Nah, berdasarkan dari itu saya tertarik untuk apa yang harus saya buat pengganti urea. Dengan adanya prebiotik, prebiotik itu adalah mikroorganisme, prebiotik itu ada mikroorganisme di dalamnya hidup yang dia gunanya bekerja di pencernaan ternak. Nah, itulah yang saya pakai untuk fermentasi, sehingga gula-gula, baik gula-gula maupun wafer, semua pakai prebiotik, semua memakai bahan alami yang betul-betul back to nature, dan konsumen tidak akan takut lagi memakan produk kita karena dia tidak akan menjadi residu, karena dia terbuat dari bahan-bahan alami. Sehingga setelah nanti gula-gula dan wafer ini, ada nanti produk baru saya itu jamu ternak dengan prebiotik, memakai probiotik, dan ada lagi satu inovasi saya itu saya ingin membuat broiler organik, sapi organik. Artinya kita beri makan dia itu apa adanya alami, tetapi nilai gizinya itu terpenuhi, seperti itu. Sehingga inovasi itu saya lagi akan kembangkan, saya lagi belajar dari semua jurnal yang ada, hasil-hasil penelitian. Berdasarkan itu baru saya akan buat inovasi baru lagi setelah wafer ternak dan gula-gula ternak. Warga Kampung Wadio
terlebih khusus dan umumnya di Kabupaten Nabire. Pada pagi hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas USWIM Wiyata Mandala Nabire yang telah memberikan motivasi ataupun materi-materi kepada kelompok kami Menara Makmur. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh dari ibu-ibu dosen atau tim yang ada kepada kami, ilmu yang kami belum pernah dapatkan bisa bermanfaat untuk kami, sehingga kami bisa mengaplikasikan ke depan dan bermanfaat untuk peternakan kami. Karena di sini kami atas nama ataupun mewakili rekan-rekan kelompok peternak sapi Menara Makmur yang berjumlah sekitar 15 anggota. Namun pada saat ini tidak bisa hadir semua, tapi sebagian besar sudah mengikuti pelatihan ini ataupun penyampaian-penyampaian. Mudah-mudahan ke depan lebih bermanfaat untuk kelompok kami yang ada di sini. Dengan terima kasih.